kembali lagi nih bersama kami di BEM FTTI Talk. Podcast yang membahas topik-topik menarik seputar bidang IT. Perkenalkan, nama saya adalah Sundari dari Divisi Infocom dan rekan Saya Anggita Indrianti dari Divisi RPK akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Halo Kak Ilham, gimana nih kabarnya? Boleh perkenalan diri? Alhamdulillah ya. Perkenalkan, nama saya Ilham Mulia. Saat ini saya di program studi informatika angkatan 2021. Asal saya dari Ciamis, Jawa Barat. Nah, jadi itu. Oh, orang Ciamis nih Kak ya. Kak Ilham, akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Ya, Jelas coding nih. Sebagai anak informatika ya tugas coding. Bicara mengenai coding nih, coding itu apa sih? Bisa tolong dijelasin sedikit? Gambarannya saja nih biar teman-teman sobat FTTI yang sedang menonton biar tahu nih gimana. Untuk gampangnya, ngoding itu kan kegiatan ya untuk menghasilkan sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini membantu orang-orang dalam mengatasi masalahnya masing-masing. Ya, jadi untuk membangun aplikasi ya diharapkan sesuai dengan kebutuhan bagi yang akan menggunakan. Kalau dari pendidikan Kak Ilham nih, pendidikan terakhir Kak Ilham itu dari mana Kak? SMA kah atau SMK? Saya lulusan SMK dari jurusan TKJ. Oh, apakah karena SMK TKJ maka dari itu Kak Ilham memilih jurusan informatika gitu Kak? Itu mungkin jadi salah satu ya, tapi bukan intinya. Soalnya sebelum masuk TKJ, saya sudah belajar gitu ngoding otodidak. Jadi sebelum masuk TKJ ya saya sudah bisa ngoding sedikit-sedikit. Jadi basicnya ya dari situ. Kalau awal mulanya Kak Ilham suka IT itu kapan Kak? Dan kenapa sih? Apa sih yang membuat Kak Ilham ini suka banget di bidang IT gitu? Awalnya ya iseng-iseng ya bikin website dari cloningan orang-orang. Dari situ saya lihat ada pasarnya gitu, jadi ada harganya. Jadi saya coba pelajarin dan sampai saat ini ya, begitu. Oh, karena soal cuan nih, berhubungan karena soal cuan nih ya. Karena cuan ya sangat dibutuhkan. Realistis sekali ya Kak Ilham ini. Kalau boleh tahu nih Kak, bahasa pemrograman apa sih yang Kak Ilham kuasai? Untuk yang kuasai benar-benar itu nggak ada. Mungkin beberapa yang saya sebutkan sekitar mungkin Python, JavaScript, PHP, yang lainnya mungkin lupa saya. Wow, banyak sekali ya Kak. Nah, di dalam dunia perkodingan nih Kak, kira-kira Kak Ilham apakah pernah mengerjakan suatu project? Jikalau pernah nih Kak, apa sih project yang paling berkesan buat Kak Ilham nih? Untuk project ya sudah pernah ya beberapa kali. Tapi untuk yang paling berkesan ya yang sekarang sedang dijalani. Soalnya kan pastinya nanti digunakan untuk orang banyak. Soalnya yang project sebelumnya itu kan paling tugas-tugas yang cuma dipakai sekali doang. Tapi untuk yang project sekarang mungkin bisa berkelanjutan. Jadi ya itu yang paling menarik. Kalau boleh tahu spill sedikit dong Kak biar kami tahu project itu apa gitu. Projectnya itu untuk input data SKPI ya. Jadi untuk yang SKPI sekarang inputnya masih secara manual. Nah, jadi saya diminta tolong untuk dibikinkan website untuk input data tersebut. Sebuah website ya Kak? Iya, website. Di dalam dunia perkodingan nih Kak, setahu saya ya sering terjadi error. Nah, bagaimana sih cara Kak Ilham mengatasi error itu? Sebagai programmer, kita kan dituntut untuk sering membaca ya. Jadi pasti untuk sebuah aplikasi itu ada yang namanya dokumentasi. Jadi kita dituntut untuk memang membaca dokumentasi tersebut. Dan untuk mengatasi errornya ya pasti kan setiap error itu ada keterangan errornya ya. Jadi kita bisa baca aja dari situ. Lalu kita searching kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, mengulas kembali yang tadi disampaikan Kak Ilham nih. Kak Ilham kan menguasai beberapa bahasa pemrograman. Nah, ketika Kak Ilham memprogram gitu kan, suka berganti-ganti bahasa pemrograman nih.
apakah Kak Ilham ini nggak ada kebingungan dalam memprogram gitu Kak? Ya kadang ya ketika kita ngoding gitu, terus kita lupa-lupa sintaknya kayak gimana. Nah makanya untuk penguasaan bahasa pemrograman itu susah. Jadi kita ya itu tadi membaca dokumentasi yang ada. Jadi kalau lupa sintak ya membaca ulang sintaknya kayak gimana untuk proses tersebut gitu. Intinya jangan sampai kalau kita belajar menguasai bahasa pemrograman itu perbanyak belajar gitu ya. Iya. Oh iya Kak, dengar-dengar Kak Ilham udah kerja nih. Apakah pekerjaan yang dijalani sekarang berbaur sama IT? Pasti ya, selain hobi itu juga udah jadi passion bagi saya. Nah, mungkin nih ya, kerjaannya Kak Ilham ini kan tentang freelance itu ya Kak, Ya. yang di bidang IT itu. Dan sedangkan Kak Ilham ini adalah seorang mahasiswa aktif di Unjaya. Nah, gimana cara Kak Ilham ini mengimbangi agar keduanya berjalan secara seimbang gitu, biar balance gitu Kak? Di zaman sekarang aplikasi itu banyak ya orang bikin. Kita bisa menggunakan aplikasi sejenis to-do list. Jadi di situ kita bisa atur-atur agenda apa saja yang mau kita ikuti atau agenda yang sedang dijalani. Nah, di situ tiap hari kita cek agenda apa sih hari ini yang mau dikerjain. Jadi itu selain agar kita teratur, kita juga bisa menghindari bentrokan jadwal gitu. Itu sih, pakai to-do list kayak gitu. Pernah nggak Kak Ilham merasa kesulitan gitu Kak Kesulitan apa? dalam hal mengaturnya? Mungkin kesulitannya ketika sudah ada agenda untuk dijadwalkan, tapi ada acara yang lebih penting gitu kan untuk diikuti. Nah itu kita harus pintar-pintar mengatur prioritas agenda yang sedang kita jalani gitu. Jadi diatur mana yang lebih penting gitu sih. Mungkin Kak Ilham bisa bagi tips nih supaya kita sebagai mahasiswa FTTI bisa lebih jago ngodingnya. Jago ya. Itu tadi sih, rajin-rajin membaca aja. Kita kan kalau mau bikin aplikasi nih, kan udah banyak tuh tutorial di Google, YouTube. Nah, kita bisa ikutin langkah-langkah, tapi jangan sekedar copy paste gitu kan. Kita harus pahami juga apa sih fungsi dari kode tersebut gitu. Jadi kita bisa belajar dari situ juga. Nah, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Banyak sekali informasi dan wawasan yang telah diberikan Kak Ilham kepada kita semua dan juga teman-teman yang sedang menonton nih. Sebelumnya nih, dari Kak Ilham sendiri, apakah ada closing statement yang ingin disampaikan? Dunia IT kan luas ya. Jadi kita harus explore sendiri mana yang menarik bagi kita. Soalnya sebelum kita mencoba semua, jangan bilang kita itu salah jurusan. Siapa tahu mungkin minat yang kalian miliki itu belum ketemu aja. Jadi kita harus banyak-banyak explore dan mencoba hal baru gitu. Nah, itulah yang disampaikan Kak Ilham teman-teman. Kalau kalian kuliah dan merasa, aku salah jurusan nih gitu ya kan. Nah, itu berarti kalian tuh nggak salah jurusan. Mungkin kalian belum menemukan passion kalian itu yang di bagian mananya aja gitu. Okay. Sekian BEM FTTI Talk kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Ilham sudah meluangkan waktunya untuk memberikan wawasan kepada kita mengenai seputar dunia IT atau coding. Bye. See you.